mengarah ke yang negara berkembang begitu ya. Nah, sekalian untuk pertanyaan untuk Prof. Arief, pertanyaan terakhir nih tentang SDG Center. SDG Center hampir 4.000 katanya di Indonesia kabarnya. Terus bagaimana untuk bisa bersama untuk membangun SDG Center ini? Adakah ini pertanyaan bagi saya sebetulnya UNDP ya. Tapi maknanya ini aja, makna No One Left Behind dalam konteks SDG Center itu seperti apa sih? Terus bagaimana itu mengartikulasikan No One Left Behind-nya dalam SDG Center. Nah, begitu dulu nih. Silakan, ini 2 pertanyaan terakhir. Dalam SDG apa dalam SDG Center? Ini dalam konteks SDG Center ya. Apa makna No One Left Behind dalam konteks SDG Center ini? Pertanyaan dari. Mungkin boleh saya jawab dua-duanya aja karena ini ambigu ya, Mbak. Kalau dalam konteks SDG Center tentu itu adalah aspek institusi ya. Saya pikir itu juga saya koreksi, tidak ada 5.000 SDG Center di Indonesia, enggak. Paling beberapa belas. Itu memang di awal saya sangat berterima kasih kepada UNDP karena dalam konteks ini adalah akademia, ini kan untuk akademinya. Nah, saya rasa SDG Center itu penting. Kenapa penting SDG Center ini penting? Karena dalam reform, terutama dalam menghindari disrupsi tadi ya Mbak ya, itu masyarakat tuh sekarang semakin pintar, semakin edukatif. Sebuah policy, sebuah reform itu harus mempunyai credibility supaya dapat support dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Dan suka atau tidak suka ya, nampaknya sekarang masyarakat itu kalau ingin melihat credibility itu biasanya kepada universitas. Kenapa? Karena dia mempunyai twin role. Saya pernah menulis ini. Universitas mempunyai twin role. Yang pertama, dia mempunyai otoritatif karena dia punya keilmuannya. Gitu. Untuk itu, sehingga masyarakat percaya dia punya. Dan credibility yang kedua itu independensi. Kalau ada nama IPB, ada nama UI, ada nama Unpad, itu orang lebih cenderung untuk melihat itu sebagai sebuah credibility. Jadi kalau misalkan beda, misalkan mohon maaf, kalau non universitas itu kadang-kadang masyarakat for some reason gitu ya, itu sering agak-agak gimana gitu. Ini siapa sih gitu ya. Nah, jadi dia twin role. Jadi sehingga apa? Sehingga harus digandeng ini universitas itu. Agar apa? Agar si reform itu mempunyai credibility, dicek dulu. Tapi jangan jadi tukang cap, tapi ngecek secara itu benar nggak nih udah reform. Penting jangan jadi tukang cap. Exactly gitu. Nah, ini sehingga kalau udah ada cap itu dari kita, wow, this is credible. And it's credible, we have to support this legislation. Nah, ini yang harus lebih ditemakan. Nah, peran SDG Center itu adalah di sana menurut saya. Semua universitas gitu ya, baik di Unpad, IPB, UI, di tempat lain. Nah, terkait dengan Leaving No One Behind, kebetulan juga saya sedang di-assign sama UN untuk menulis tentang LNOB sebenarnya di Indonesia. Ya memang yang dimaksud LNOB dalam SDGs itu uniknya ya, itu ada 2 konteks kalau menurut pandangan pribadi saya. LNOB, No One Behind dalam konteks development outcome-nya, jadi yang the elderly, the disabled, one with disability, ya, indigenous population, itu jangan ditinggalkan dalam pembangunan, tetapi ada satu konteks lain yang sangat-sangat penting, yaitu bahwa dalam memformulasikan kebijakan SDG-nya, mereka juga diajak bicara. No one left behind in that context. Jadi ada 2. Mereka dalam pembangunannya juga dalam prosesnya harus berpartisipasi juga. Kenapa ini penting, Mbak? Orang sering lupa. Karena reform itu masyarakat harus punya sense of belonging supaya dia support. Kalau dia tidak punya sense of belonging dari reform, maka tidak akan support. Maka kalau kita ajak mereka untuk berbicara, walaupun hanya satu kalimat atau satu ayat gitu ya, mereka didengar, kemudian dimasukin ke dalam naskah atau apa, itu penting karena mereka, oh look, we have to support the reform. Why? Because that belong to us. We are supporting that. We have our words in that document. Nah, itu saya rasa penting dalam konteks Indonesia yang demokrasinya seperti ini, domestic policy space-nya saat ini, sehingga konstelasi publik ini bisa dijadikan opportunity, bukan challenge gitu loh. Nah, itu saya kira mungkin kalau boleh saya menjawab. Jadi komposisi LNOB bukan cuma checklist aja, tapi betul-betul komposisi LNOB sudah dilibatkan dalam partisipasi bermakna, begitu ya Pak, kira-kira ya. Betul. Nah, Pak Botobah Sumut, kita juga mendapatkan pertanyaan tadi dari Ratna Lubis ya, Ibu Ratna Lubis dari Fakultas Ekonomi yang menanyakan tadi yang NLOB ya, bagian konteks No One Left Behind itu dari Ibu Ratna Lubis. Terima kasih banyak untuk para penanya atas pertanyaan.